Tetapi bagaimana caranya kira-kira wong mangan ki ana nilai ibadah, wong nginum ibadah, wong mangan oli ganjaran, wong turu oli ganjaran. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bita'atihi nafuzu bil jannat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdholil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa zawjat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yafnal ardu was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fal mukarramun, para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah patepang deui kepanggi malih ketemu maning berjumpa lagi dalam zikir ngaji lan mikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita selalu kiyang wakal ngaji, agar kita selalu gelem wakal kiyang berpikir, mikiri apa? Mikiri keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang di dalamnya mengajarkan penganutnya agar menjadi pribadi yang baik, agar menjadi pribadi yang paripurna, agar menjadi pribadi yang berdisiplin tinggi dalam hal apapun, baik itu dalam hal ibadah yang mahdhah, yang langsung kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah ghair mahdhah, ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah, akan tetapi tetap muaranya adalah menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur pemeluknya agar bisa menerapkan etika dan budi pekerti yang baik. Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, qudwah hasanah, adalah suri tauladan yang baik. Kita ingin menjadi orang baik, maka lihatlah Rasulullah. Kita ingin menjadi pribadi yang bagus, maka lihatlah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran dan pelajaran kepada kita sekalian selaku umatnya, sampai pada hal yang terkecil. Contoh, di dalam hal
makan misalnya. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa pola makan ini juga harus didasari atau harus disertai etika atau akhlakul karimah. Supaya apa? Supaya aktivitas makan yang kita lakukan sehari, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali mungkin, pagi makan sore tiada. Agar aktivitas makan kita ini tidak hanya terhenti pada hanya aktivitas duniawi semata, tetapi bagaimana caranya kira-kira wong mangan ki ana nilai ibadah, wong nginum ibadah, wong mangan oli ganjaran, wong turu oli ganjaran. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya yang akan kita gali pada kesempatan ini, adabul akli, etika atau tata krama atau adab makan. Ada dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, anggitan atau karangan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, salah seorang ulama Al-Azhar Kairo, Egypt, Mesir. Kitabnya ringkas, kitabnya tidak terlalu tebal, tapi isinya Masya Allah luar biasa, mudah difahami. Di dalam kitab ini sang mu'alif menjabarkan tentang etika makan, tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli utawi kiku piro-piro tata kramae mangan. Amal adabul lati qablahu, anapun utawi adabe mangan allati qablahu kang ing dalam sedurunge mangan. Jadi adab sebelum makan, prepare. Jadi ini mencakup sebelum makan, ketika makan, sesudah makan. Jadi babad kabeh. Fahiyya mangka utawi adab atau allati iku ghuslul yadaini. Sebelum makan biasakan cuci tangan. Apalagi zaman sekarang lagi zaman Masya Allah, lagi zaman corona, durung pragat. Pemerintah, orang-orang kesehatan, tenaga medis menganjurkan semua orang untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, intinya sih supaya bersih, supaya berseka. Yang pertama ghuslul yadaini, membasuh atau mencuci dua tangan, loroane. Kadang-kadang kita yes, isun kadang-kadang saya cuci tangan itu satu saja, padahal yang diajarkan oleh Nabi dua-duanya. Wawad ut'ami ala sufratin bil ardi, kemudian meletakkan makanan di sufrah. Sufrah itu seperti apa ya? Ya kayak model alas makan lah. Bil ardi, ing dalam dure bumi. Wal julusu, makan yang baik itu sambil duduk. Kang paling baik duduk di bawah lesehan, kecuali kalau tidak memungkinkan untuk lesehan, ya nih kursi. Yang penting tidak berdiri. Ya, sementara saat ini zaman kian orang itu justru ada sebagian kecil ya, ada yang menganggap bahwa makan sambil berdiri itu keren, modern. Kayak contoh ada pesta resepsi, laka kursi ya,
Judulnya standing party. Oh, pesta ngadeg. Pesta berdiri. Padahal jari ajaran Islam gue beli bagus ya konon. Mangan bari ngadeg, nginum bari ngadeg. Tapi bagi sebagian kecil orang-orang modern, waduh kan mau kita tes kondangan, laka kursi ye. Oh, mangane bari ngadeg. Hebat ya. Hebat segenti. Wal julus wa niyatut taqwa alal ibadah. Makan kita niati untuk ngalap kekuatan. Untuk ngalap kekuatan. Kanggo apa? Supaya kuat dalam ngelakoni ibadah. Oli ganjaran. Jadi mangan ku beli padu ambir wetenge wadeg, ambir wetenge kebek, ambir beli kempong, tidak sebatas itu, tetapi niati dengan makanan karunia Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang thayyib, halal lagi baik. Ketika mangan diniati, ya Allah mudah-mudahan sekul niki bakal mangan sega. Mudah-mudahan mudah-mudahan roti niki bakal mangan roti. Mudah-mudahan ayam goreng niki ayam goreng KFC Kentucky pinggir jalan. Mudah-mudahan dipangan datang kaula supaya dados sababiah awake kuat guna ngelakoni ibadah maring panjenengan ganjaran. Berikutnya watarkul akli ma'asyibai. Jadi Nabi mengajarkan tidak makan kecuali kalau sudah lapar. Jadi patokannya makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang paling bagus begitu. Tapi kadang-kadang kita durung pati kempong wis mangan, durung kemlakaran ayo be terus. Padahal begitu itu berbahaya. Nabi memberikan patokan. Weteng perut itu sebaiknya dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Jadi makanlah secukupnya. Patokan dari Nabi, makan ketika sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Aja terlalu kemaruk, segala-gala dimakan dengan alasan, saya menjalankan anjuran pemerintah. 4 sehat 5 sempurna, segala-gala dipangan. Akhirnya 4 sehat 5 sempurna, 6 kemelakaran. Waduh, kan repot. Kemudian waridha bil hadir minat ta'am. Apapun makanan yang disajikan, misal laki arep mangan, istri masak apa, apapun masakan yang disajikan oleh istri, apapun masakan yang disajikan oleh istri tercinta, lamun anak, apapun masakan yang disajikan oleh mbok, oleh mama, maka ridho, nerima, alhamdulillah. Mangan apa baik? Alhamdulillah. Mangan karo rendang, alhamdulillah. Mangan karo opor, alhamdulillah. Bari mesem, alhamdulillah. Mangan karo uya karo sabrang, alhamdulillah. Yang germesem. Watarku dzammihi, tidak boleh mencela makanan. Aja diecek. Mentang-mentang beli doyan, panganan apa, belenak. Tidak boleh begitu. Aja diecek. Wa talabu man ya'kulu ma'ahu. Yang berikutnya ini sunnah hukumnya, ketika kita mau makan kok dewekan, maka sunnah luru wong, cari orang. Buat apa? Buat nemenin makan. Apakah orang itu suruh ngeliatin aja? Beli, suruh ikut makan. Itu sunnah. Berikutnya wa ammal lati ma'ahu. Adapun tata krama makan ketika makan. Nah, kalau tadi kan sebelum makan, ini ketika makan.
Fahiya al-bad'u bitasmiyati jahron. Yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, jahron, dengan bacaan yang santer, baca santer, bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Liyudzakkira ghairahu, untuk mengingatkan yang lain. Kita baca basmalah banter, kerungu oleh yang lain, orang lain ingat, oh iya baca bismillah dingin. Jadi kita juga dapat ganjaran membaca basmalah, yang kedua dapat ganjaran mengingatkan orang lain. Wal aklu bil yumna, berikutnya makan dengan menggunakan tangan kanan. Kanjeng Nabi mencontohkan makan itu dengan 3 jari. Kadang-kadang kita keder, apakah setiap makan harus dengan 3 jari? Oh, tentunya dilihat apa makanannya. Kalau memungkinkan pakai 3 jari ya 3 jari. Mangan korma ya 3 jari. Mangan roti 3 jari. Bahkan mangan bubur 3 jari angel. Mangan bubur ya 3 jari. Mangan empal ya 3 jari ya meleset terus. Kalau memungkinkan ya 3 jari. Wa tasghirul luqmati, berikutnya nyilikaken pulukan. Jadi maksudnya suapan itu jangan besar-besar, yang kecil. Kaitannya dengan 3 jari itu, misal mangan roti, pulukannya ya kira-kira 3 jari pas, toli pas manjing ning lambe, tidak kebesaran, ora kegeden. Nyuap muluk jangan besar-besar. Wa ijadatu madghiha, dan membaguskan kunyahan. Jadi ngunyah kang bagus. Ana tangunya kang beli bagus, ngunyah kang beli bagus adalah ngunyah terburu-buru. Apalagi kalau makan makanan yang panas, mangan gorengan masih panas, waduh masih ngebul, terus di ambil makan bening lambe ya panas, keburu-buru. Makanya di antara waktu makan yang baik lagi adalah tidak terlalu lapar. Karena kan bahaya ketika kondisi sangat lapar, nemu panganan enak, keburu-buru, akhirnya lapare santer, kempongnya santer, mangane keburu-buru, ya nojok ning weteng, melukek jadi ya. Katanya lur. Berikutnya watar kumadyadihi ila ghairiha qabla al-faraghi minha. Jadi sebelum selesai ditelan, sebelum selesai dikunyah kemudian ditelan, jangan dulu ngambil yang lain, telan dulu sampai beres. Wal aklu mimma yalihi illa fil fakihah. Makanlah apa yang ada di dekatmu. Contoh ketika makan bersama, lesehan, jare wong Sunda iku botram, jare wong Jawa ya mayoran lah, bancakan modelnya. Kan lawe pirang-pirang kok. Ada rendang, ada empal, ada opor, ada pirang-pirang lauk. Ana sapi, ana wedus, ana ayam, ana iwak, ana kabeh. Untung beli tukaran. Makanlah apa yang ada di dekatmu. Jangan ngambil yang jauh. Kenapa? Beli sopan. Waduh, bakal mengkono sih repot ya Kang. Ninggange di dekat saya adanya cuma lalap sama kobokan. Apakah cukup mangan kuen? Ya, ndak begitu. Kalau misalkan pengen rendangnya jauh, minta tolonglah sama orang. Aja dijokot dewek, mengganggu yang lain. Illa fil fakihati, kecuali dalam buah-buahan. Hari buah-buahan kan
biasanya ya sebagian kecil lah. Wa alla yanfukha fit ta'am, kemudian tidak meniup makanan. Loh, ini sering kita lakukan loh padahal. Makan panas, makan mie atau makan kayak tadi gorengan masih panas, ngebul-ngebul, ditiup-tiup, mangannya keburu-buru. Padahal itu nggak bagus. Tunggulah dulu sampai nggak terlalu panas lah, anget-anget makanan kan. Tidak boleh meniup makanan. Wa alla yaqta'ahu bisikin, dan tidak memotong makanan dengan pisau. Nah, lagi-lagi zaman sekarang itu sebagian kecil orang merasa kalau makan pakai pisau keren, modern, kayak mangan stick. Stick. Makan stick itu kan nggak pakai sendok, pakainya pisau sama garpu. Itu pun posisi pisau tangan kanan, garpu tangan kiri. Wah. Maksudnya apa? Karena aristik dagingnya kan tebel, gelondongan, angel bakal beli di ladingiku. Kalaupun sangat perlu, ya tidak apa-apa. Wa alla yamsah yadahu bi, dan jangan mengusap tangan dengan pisau. Loh, kok dilarang, kenapa? Jawabannya karena berbahaya dan pelanggaran ongkoh. Kemudian wa alla yajma'a bainat tamri wan nawafi ina, tidak mencampurkan atau tidak menempatkan antara korma dan bijinya dalam satu wadah. Maksudnya kalau kita makan korma, ya, mangan korma, kan wijile beli di pangan, bijinya kan nggak dimakan. Itu biji korma jangan dimasukkan ke mangkok atau ke tempat korma tadi. Kenapa? Jijik, jorok, jember. Atau makan daging yang bertulang, kayak mangan daging ayam paha pentung, paha, itu balungnya, tulangnya, bagusnya jangan ditaruh di piring tempat kita makan, tapi sediakan tempat yang lain untuk buang balung. Berikutnya wa alla yashrabal ma'a illa 'indal ihtiyaji ilaih. Di tengah-tengah makan tidak minum kecuali kalau sangat mendesak, kayak ya keselak atau ya keselak baru minum. Baiknya sih, bagusnya sih selama makan tidak minum. Kapan minumnya? Nanti setelah selesai makan. Tuh, itu tata krama ketika makan. Sekarang wa ammal lati ba'dahu, adapun tata krama makan setelah selesai, kalau sudah selesai makan, fahiya al-qiyamu qabla syiba'i, berhenti sebelum kenyang. Wa ghaslul yadaini, mencuci dua tangan, ba'da laqihima, setelah ngelamudi. Ngelamudi itu punten lur. Jadi semangan beli sendokan nganggo tangan, toli sunnah didilati, dilamudi, ya didilati konon. Itu hukumnya sunnah. Sebab mangan nganggo tangan itu kan biasa bakana kang rada kuak-kuak sedetik ilok ana sega kang nempel. Sega kang nempel apa maning bakal mangane nganggo sambal kang nempel. Maka sebelum cuci tangan sunnah dilamudi. Beli jorok, beli ganjaran aja. Wal diqatul futati, dan munguti runtukan. Jadi wong bakal mangane ilok ana runtuke. Jadi runtuk itu, runtukane panganan itu muncek orang Sunda mah remeh. Jadi keur emam aya sangu nu maruragan, da itu teh remeh, runtuk.
Sunnah diambilin, Wahamdulillahi, dan diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Lebih baik lagi di awal sebelum makan membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kang jeklalen saking solote mangan beli dedonga ning tengah-tengah tembe kelingan mau awal durung bismillah. Bagaimana caranya? Ketika seseorang makan kemudian lupa berdoa, di tengah-tengah ingat, maka bacalah bismillahi awalan wa akhiran atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang etika atau tata cara makan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah pundi-pundi pengetahuan kita dan supaya kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar ritual makan yang kita lakukan ini bernilai ibadah pertama. Yang kedua juga pola makan, cara makan yang bagus, yang baik, ini berkaitan dengan kesehatan jasmani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat mangan, nikmat minum, nikmat ibadah, agar kita semua dadi wong kang uripe bagja dunia kelawan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dulur, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyraqal badru alaina